wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Yang mau saya terang enggak? Jangan tidur ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berpuasa ya, bukan malam bukan, tapi sudah berpuasa. Puasa yang berapa nih? 7 ya. Puasa yang ke-7. Ini kotak amalnya. Iya. Puasa yang ke-7. Berarti masih ada sekitar 22 hari lagi ya. 22 atau 23. Kalau sampai 30 atau 29. Biasanya kalau Syakbannya 30, berarti puasanya 29 biasa. Tapi nggak bisa ditentukan kecuali dengan melihat bulan. Sum liru'yah waftur liru'yah. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari, apabila kamu ingin berpuasa, maka lihatlah bulan. Dan apabila kamu sudah mengakhiri puasa atau mau menentukan takbiran ya tanggal 1 Syawal, maka lihatlah bulan. Nah, maka itu pada kesempatan hari ini yang sama-sama kita muliakan, yaitu segenap pengurus DKM Masjid Jami Nurul Hidayah. Ya, pemasukan sudah tersebut. Enggak, maksudnya yang sekarang itu berapa? Ada 50 juta. 400. Samaan. Habib kasih cara. Saya lagi ngurus masjid juga di daerah Jakarta Timur, di belakang rumah sakit PON, Pusat Kota Nasional. Itu ada musola. Cuma nanti kalau udah jadi, saya bilang diperuntukkan untuk masjid, karena di daerah PON itu ada kurang lebih 2 hektar itu akan digusur untuk Universitas Otak, untuk Universitas Otak Nasional itu digusur. Jadi yang musola di sana itu nggak kena gusur, yang kena gusur masjidnya. Jadi musolanya nanti kalau udah jadi diperuntukkan untuk masjid. Nah jadi itu membutuhkan biaya kurang lebih 2 miliar. Ini sebelum Habib ke tema ya, biar gak lupa. Saya orangnya soalnya kelupaan. Oke, kalau Habib juga lupa. Sama kali ya. Mirip. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemuda-pemudi anak-anak, akhirnya udah kita kumpul dana dan sebagainya. Dalam jangka sebulan itu dapat hampir 400 juta. Dengan pertolongan Allah, ada satu warga, dia datang ke musola, ya, akhirnya dia bilang berapa yang sudah dapat, katanya 400 juta Pak. Ya udah, ini musola mau dibangun membutuhkan biaya berapa? Dikasih datanya, perkiraannya itu 2 miliar. Ya udah, saya kebetulan punya uang di bank. Daripada itu uangnya beku di bank, saya selesaikan pembangunan masjid ini, musola ini. Ya, saya selesaikan pembangunan musola ini pakai uang saya. Dan dia nyumbang juga, nggak tahu 200 juta apa berapa. 400 tambah 200 juta jadi 600 juta. Nah, sisanya masih 1,4. Udah diambil uang dia dari bank, daripada disimpan kan enggak ini. Udah pakai aja untuk menyelesaikan pembangunan
musola ini, nanti musola bayarnya nyicil ke dia. Adanya berapa? Adanya misalnya bulan ini adanya misalnya 30 juta, kasih aja seadanya, bayar. Ini udah 3 bulan udah mau selesai. Pembangunan musolanya 3 lantai. Itu kita girang banget, sujud syukur kita. Artinya di daerah tempat yang masyarakatnya, mohon maaf ya, menengah ke bawah. Gitu. Nah, kalau memang hamba-hamba Allah yang mulia, ini bulan Ramadan ya, punya niat seperti itu, misalnya Anda nggak nyumbang nggak apa-apa deh. Misalnya di bank punya uang berapa, gitu. Udah, saya punya uang di bank daripada ditaruh di bank aja situ, nggak diambil-ambil, ya kan? Ya udah, kita gunakan untuk masjid, tapi dengan perjanjian masjid bayar tiap bulannya ke orang tersebut. Kalau memang 1 orang nggak cukup, 2 orang, 3 orang, atau misalnya ada di antara kita. Nah, ini pemasukan aja dari saya. Itu musolanya udah hampir jadi. Nah, sekarang dikebut begini, dikebut. Nah, jadi ternyata saya lihat orang yang memberikan motivasi untuk pembangunan musola tersebut, ternyata dia punya cita-cita ingin membangun masjid 100 masjid. 100 masjid, dia ingin membangun 100 masjid. Nah, ini dia udah baru membangun 50 masjid. Itu cita-cita dia. Yang mudah-mudahan ada di komplek ini. Amin. Orang yang luar biasa. Amin. Dengan perjanjian yang di atas materai dengan pengurus masjid untuk menyelesaikan masjid ini. Amin. Itu cara. Jadi tidak merugikan bapak, tidak merugikan ibu. Tetap uang bapak, uang ibu berapa ditaruh di masjid, misalnya 1 miliar, ya kita gratis 1 miliar. Karena masjid ini adalah sentral kita. Sentral kita untuk ibadah, untuk keturunan-keturunan kita berikutnya. Nah, itu sekedar info saja untuk jamaah Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga info ini ya bisa mengenai orang-orang yang dermawan. Karena saya bicara seperti ini karena ini bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda, gitu. Gak apa-apa, saya cuma punya 100 juta Pak DKM ya, kepada ketua. Mana bapak itu ketua pembangunan? Saya punya 200 juta nih Pak, buat perjanjian masjid bayar tiap bulannya. Bayarnya itu setelah masjid ini rapi dan jadi di atas materai atau pakai notaris. Bapak ibu lebih paham lah itu masalah perjanjian utang di piutang, itu lebih paham dibandingkan saya. Tapi ini sekedar info saja. Karena jangan pembangunan masjid ini justru ini adalah ladang amal ibadah kita untuk masa depan kita di akhirat nanti. Sayang, ya, ini di depan mata. Ibu bapak itu sekarang Anda punya ladang amal ibadah di depan mata kita. Maka itu apa yang saya katakan ini yang mudah-mudahan bisa direalisasikan kembali oleh semua segenap kaum muslimin wal muslimat yang ada di daerah sekeliling masjid ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah hari ini ada yang nutup, udah saya aja ya, pakai uang saya, nanti masjid bayar setiap bulannya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah mari kita baca surat Al-Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan
di dalam membangunnya. Tidak lain dan tidak bukan ya Allah, kami ingin mengharapkan ridho-Mu, kami ingin mengharapkan daripada ampunan-Mu, dan niscaya nanti kami akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau dibacakan boleh Pak? Ada amanah dari Goes Pondok Community 1 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah ampuni dosanya, diterima semua amal ibadah. Amin. Kemudian yang kedua, infak sedekah dari keluarga besar almarhumah Ibu Suhati binti Sulaiman 500.000 rupiah untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah dengan doa dan pahalanya untuk almarhumah Ibu Suhati bin Sulaiman. Yang ketiga, untuk dari Bapak Haji Admar Kak, dukungan untuk dana pembangunan Masjid Nurul Hidayah sebesar 100.000 rupiah. Semoga Allah ampuni dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Kemudian yang keempat, infak untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah sebesar 250.000 rupiah dari hamba Allah untuk kedua orang tuanya almarhumah Ibu Hamidah binti Abdul Hamid dan Bapak dari Herman Effendi bin Suhaimi. Semoga Allah ampuni dosa keduanya, diberikan tujuan rahmat maghfirah dalam kuburnya. Dan infak yang kelima yaitu untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah sebesar 250.000 rupiah dari hamba Allah untuk almarhumah Ibu Haja Alia binti Asman dan Bapak Haji Paijan bin Harja Prawiro. Semoga Allah amin Allah amin. Keduanya diberikan tujuan rahmat maghfirah dalam kuburnya. Amin Allah amin. Mohon kami untuk membacakan Al-Fatihah untuk infak-infak yang telah diberikan ini. Mari kita baca Al-Fatihah kembali. Ini belum tausiah ya. Sampai jam berapa? Jam 8. Jam 6:05. Berarti sembari ini ya kita nunggu isyraq dapat pahala yang sebagaimana hadis dibacakan oleh Ustaz Budi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, terus dia duduk di masjid iktikaf, ya, terus sampai waktu isyraq, waktu matahari terbit, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Amin. Taman itu artinya sempurna. Ya, kita ingat taman aja tuh. Di rumah kita ada taman. Ya, di komplek ini ada taman. Taman itu artinya sempurna. Haji dan umrohnya artinya taman sempurna mabrur. Ya, mendapatkan pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh, predikatnya mabrur. Nah, maka itu mudah-mudahan insyaallah kita baca surat Al-Fatihah kembali. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang berinfak dan sedekah untuk masjid ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Amin. Nah, ini bulan suci Ramadan, ayo kita semuanya ya berinfak, bersedekah bijahi nabiyina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tema saya pada pagi hari ini yaitu tentang sholat tarawih. Sholat tarawih. Cuman sebelumnya nih udah pada niat itikaf apa belum? Kalau belum, yuk kita baca niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa maduntu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa maduntu fi hadzal masjid lillahi ta'ala.
artinya saya sengaja niat iktikaf madumtu selama saya berada fil masjid, di dalam masjid ini, lillahi ta'ala, karena Allah. Bulan Ramadan yang sunnah pahalanya menjadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Khusus di bulan suci Ramadan. Iktikaf hukumnya apa? Sunnah. Tadi saya sebelum masuk masjid saya udah nazar. Kalau saya masuk ke dalam masjid, saya akan iktikaf. Nazar tuh. Nazar hukumnya apa? Wajib. Nazar hukumnya wajib. Nah, pahala wajib di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Maka sebelum masuk ke masjid, kapanpun niat di luar, ya Allah, saya pengen masuk ke dalam masjid, nanti saya nazar. Kalau udah ada di dalam masjid, saya ingin iktikaf. Nah, lafaz niat iktikaf nazar bagaimana? Silakan bersama-sama. Nawaitu al-i'tikaf al-mandur madumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ditambah al-mandur. Al-mandur itu artinya nazar. Al-mandur artinya nazar. Bulan Ramadan tadi ada nazar, itu hukumnya wajib, dapat pahalanya 700 kali lipat. Luar biasa. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Ya Allah, saya kalau masuk masjid nanti dari rumah, boleh dari rumah. Tapi usahakan di depan pintu masjid aja. Jangan di rumah, takutnya nanti kita di perjalanan, maaf ya, meninggal. Akhirnya kita nggak bisa melaksanakan nazar kita. Pas depan masjid aja berhenti dulu, ya. Atau dalam hati, ya Allah, saya pengen masuk masjid, saya nazar, ya Allah. Kalau di dalam masjid saya pengen iktikaf. Ntar sampai masjid mau pakai bahasa Indonesia lagi niatnya nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat iktikaf nazar selama berada di dalam masjid. Berapa lama Habib iktikaf itu? Enggak lama, enggak apa-apa. Saya masuk dari sebelah kiri Bapak ya, kiri Ibu, ini pintu kiri ini. Saya masuk dari situ. Saya niat iktikaf. Saya masuk, lewat aja tuh. Lewat, keluar lagi ke sana. Itu udah dikatakan iktikaf. Hitungan seperti ruku atau sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paling itu sudah dianggap iktikaf. Nah, maka itu mudah-mudahan hari ini iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap masuk masjid seperti itu gak apa-apa, walaupun Bapak gak ibadah. Walaupun Ibu masuknya misalnya ya cuma pengen ngasih infak sama sedekah. Masuk ke dalam masjid cuma niatnya ngasih infak dan sedekah. Bukan sholat, tapi ingin infak dan sedekah. Atau misalnya di masjid ada rapat, niatkan iktikaf. Nah, batas masjid mana? Itu pagar, itu batas masjid, itu pagar. Itu batasnya masjid. Nah, maka itu mudah-mudahan iktikaf kita ini bernilai ibadah dan kita mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Semalam saya dikirimin sama istri saya video. Dia nonton di rumah, itu lihat Ka'bah. Itu yang lagi tawaf, Bu, penuhnya luar biasa. Mungkin karena rindu kali ya. Udah 2,5 tahun kita diberi cobaan oleh Allah berupa COVID, itu membludak sekarang. Nah, cuman saya herannya nih,
di luar Mekah dan di luar Madinah, malah justru puasa yang pertama penuh, ya, penuh yang sholat tarawih di luar Mekah dan Madinah nih, ya khususnya kita Indonesia, penuhnya awal-awal aja, ntar hari ketiga, keempat udah mulai kosong. Ini juga nanti nih, apa namanya, tanggal berapa lagi ya? Pas nuzulul Quran ya. Iya. Sholat subuhnya ntar ibu-ibu udah di depan. Iya. Nah, jadi justru semua jamaah kita koreksi pribadi kita masing-masing. Intinya itu puasa itu di akhir 10 hari. 10 hari yang terakhir. Di situnya Allah berikan sesuatu yang gak pernah diberikan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Gak pernah umat-umat. Oh, Nabi nangis kau minta apa Allah? Sampai nangis Nabi, ya Allah, gimana umat saya bisa masuk ke surga semuanya? Umurnya pendek, 70, 60 udah diambil oleh engkau. Berapa sih ibadah kita? Dari kita balik, dari kita dewasa, kapan sih ibadah kita mulai sempurna? Berapa tahun? Nabi nangis minta, ya Allah, gimana ya Allah? Bagaimana umat saya bisa masuk ke dalam surga semuanya? Umat-umat terdahulu umurnya 1000, 1100, 1500, 900. Bagaimana? Ibadah kami sedikit. Maka Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Jadi inti Ramadan ini sebenarnya 10 hari yang terakhir. Nah justru di Mekah dan di Madinah ini semakin mau masuk pertengahan puasa, ya 10 hari pertengahan itu mulai penuhnya luar biasa. Apalagi 10 hari yang terakhir. Saya pernah 4 tahun ya, bulan Ramadan itu berada di Lebaran di Mekah. Habis Lebaran sehari baru pulang. 4 kali ya, Lebaran di sana. Itu ya Allah, malah justru 10 hari yang terakhir mereka berusaha agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, maka itu saya minta jangan sampai kita putus asa. Biasanya saya kan begitu tuh, ya, menggoda kita. Semangatnya kan begitu. Kalau orang Betawi bilang anget-anget, ya, itu. Jadi pertama-tama semangat, terus sononya pada buat kue, baju lebaran, ya, malah lupa sama ibadah. Mereka mementingkan itu. Bagus, nggak apa-apa, ya, tapi jangan lupa juga ibadah. Baik, yuk pembahasan kita ada 15 menit lagi, masuk lama 30 menit lagi. Jadi tentang sholat tarawih. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih itu dilakukannya sendiri-sendiri, nggak berjamaah. Jadi habis sholat isya nih, ya, ada yang sholat di sana sendiri, ada yang sholat di sana sendiri, masing-masing. Nabi SAW habis sholat isya itu Nabi sholat 4 rakaat. Habis itu Nabi pulang. Yang lain ikutin, yang lain ada yang ikut pulang, ada yang ngelanjutin. Takut membebankan umatnya. Nah, suatu ketika Nabi sholat juga 8 rakaat. Dan itu Nabi terus lanjutkan lagi di rumah. Bahkan sampai menurut riwayat 36 rakaat. Kenapa Bu 36? Sanggup Ibu? Ya. Ini baru 4 rakaat aja kita belonjor lagi. Bu kenapa Bu asam urat? Ya. Nah, jadi setelah itu
Nabi takut membebankan umatnya, karena apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti dilakukan oleh para sahabat, karena itu semuanya wahyu. Tapi ada pertanyaan, kadang ada masjid atau musola yang dia habis sholat isya langsung tarawih, tidak melaksanakan sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya sama sholat tarawih itu kedudukannya lebih tinggi sholat ba'diyah isya, karena itu sholat rawatib, sunnah rawatib. Artinya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kalau sholat tarawih itu bukan sunnah muakkad, itu mustahab, disunahkan. Nah, kadang ada masjid, ada musola, habis sholat isya langsung tarawih, dia lupa sholat ba'diyah isya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Artinya pengurus masjid ataupun musola ataupun yang tempat lain habis isya langsung sholat, berarti pengamalannya tidak berdasarkan ilmu. Nah, kalau pengamalannya, ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, berarti amalan ibadahnya mardud, ditolak oleh Allah. Nah, jadi sholat rawatib dulu, ba'diyah dulu. Habis ba'diyah baru sholat tarawih. Kita kembali lagi. Setelah itu meninggallah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar melihat, waduh, ini kalau sholatnya mencar-mencar begini nih, yang sono sholat sendiri, ini sendiri, lu di belakang, ada yang pada pulang. Berdirilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai kaum muslimin wal muslimat, saya melihat Anda ini sholatnya sendiri-sendiri. Saya takut persatuan kita semakin buyar, persatuan dan kesatuan kita gak kuat. Ayo kita semuanya sholat tarawih berjamaah. Itu setelah Nabi meninggal. Dari situ baru sholat tarawih berjamaah. Itu riwayatnya seperti itu. Nah, barulah para sahabat menetapkan berapa nih sholat tarawihnya. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah. Semakin banyak sujud dan rukuk kita, maka pahalanya semakin banyak. Ada yang mengatakan, saya pernah lihat Nabi sholatnya 8 rakaat, sholat tarawih ini ya. Terus ada lagi, saya pernah lihat Nabi juga 20 rakaat. Yang satu lagi, saya pernah lihat Nabi sholat 36. Ada yang lagi bilang 40. Dilihat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, selama Nabi melakukan sholat tarawih, Nabi banyak melakukan 20 rakaat. Maka diambillah sama Sayyidina Umar, yaitu pertengahan, tidak 8 dan tidak 36 atau 40. Jadi diambillah 20 rakaat. Maka dilaksanakanlah 20 rakaat itu, sampailah kepada kita semuanya. Kalau ada yang 8 rakaat nggak jadi masalah, jangan berisik. Kalau 8 rakaat 2 salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, witirnya 3 rakaat salam, berarti 3 kali salam. Amat sholat tarawih dan sholat witirnya 3 kali salam. Tapi kalau yang 20 itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, as-sholatus sunnah rok'atain. Sholat sunnah itu atau sholat rawatib itu yaitu 2 rakaat 2 rakaat.
Maka diambillah dari hadis itu 20 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, penetapan bacanya Al-Quran yang 20 rakaat ini, itu para ulama bacaan-bacaannya. Ya, rakaat yang pertama Al-Hakumut Takatsur, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, habis salam berdiri lagi. Setelah Al-Hakumut Takatsur wal asri, setelah itu Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa diambil surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad? Ternyata ada hadis sahih Bukhari wa Muslim tertulis di dalam kitab Fathul Bari. Para sahabat ya itu berbincang-bincang. Saya kalau sholat seringan bacanya surat Al-Ikhlas karena di situ banyak asmaullah, ada nama Allah, ada asmaul husnanya juga di situ. Saya senang baca itu, saya suka. Terus saya merenungkan artinya, maknanya. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang kau sedang perbincangkan? Oh, begini ya Rasul, kami kalau sholat tuh demennya baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan kami di situ ada nama Allah, di situ ada Asmaul Husna. Ya, kami senang sekali dan kami suka sekali dan kami sering banyak membaca daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Keluarlah dari lisan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Keluarlah dari lisannya Nabi yang itu adalah wahyu, maka Nabi katakan akhbiruhu, kabarkan kepada orang-orang yang baca surat Al-Ikhlas, innallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Maka para ulama menetapkan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Baca surat Al-Ikhlas itu di rakaat yang kedua. Agar apa? Agar Allah cinta kepada kita, agar Allah sayang kepada kita. Nah, maka kalau ada orang yang meninggal juga ada di beberapa daerah itu orang yang datang ya, takziah, melayat, itu kalau datang paling sedikit dia baca surat Al-Ikhlas 100 setiap yang datang. Kalau dia misalnya baca Yasin kepanjangan, nah dia baca surat Al-Ikhlas. Nah, maka para ulama menyusun di dalam sholat tarawih itu rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas berdasarkan hadis tadi. Kabarkan kepada mereka yang sering membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah cinta kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ada riwayat-riwayatnya. Nggak sembarangan kita main sholat tarawih ya, terus kita ikuti, nggak apa-apa. Anda mau baca misalnya malam pertama 1 juz 20 rakaat, dia ikutin Mekah. Itu Mekah 2 jam sholatnya, Pak. Coba kalau di sini sholat tarawihnya ikutin Mekah, mau apa kagak nih? Buyar nih, ya. Gue sholat di sana aja jauhan. Ya. Nah, itu sholat tarawih riwayatnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau masuk bulan suci Ramadan, yang biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun di bulan-bulan biasa itu cuma sekali. Nah, ini tolong dimengerti, karena bulan Ramadan ini adalah spesial banget untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah diberikan oleh umat-umat sebelumnya, nggak pernah. Tidak pernah diberikan ibadah yang begitu hebatnya. Kalau udah masuk bulan suci Ramadan, bahkan nabi-nabi sebelumnya itu ngiri. Pengen saya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Enak banget, dia diberikan 1 bulan penuh. Bahkan menurut riwayat, pas masuk tanggal malam 1 Ramadan, siapa yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan,
maka ketika itu orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Artinya apa? Dosanya diampuni oleh Allah. Nah, setiap malam Allah turun 3 kali. Kalau bulan-bulan biasa Allah cuma turun sekali di sepertiga malam. Itu udah lewat jam 12, Allah turun ke langit bumi. Allah yang turun ke langit bumi. Allah cari. Itu cuma sekali di bulan-bulan biasa. Tapi masuk bulan suci Ramadan, itu Allah turun ke langit bumi. Dari maghrib Allah turun sampai subuh mencari makhluk yang dia bertobat, maka aku akan ampuni tobatnya. Aku akan terima. Siapa yang beristighfar, aku akan terima istighfarnya. Siapa yang minta hajat, aku akan perkenankan hajatnya. Nah, jadi istimewa sekali bulan suci Ramadan, luar biasa. Sampai tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Bapak ibu diam aja. Ini ntar siang nih diam. Ini sekarang nih diam aja, tahu tidur. Dia nunggu wah khusyuk tuh dia tuh. Ya, pas kita lihat ngorok. Ya. Gak apa-apa Pak, Bu, yang mau tidur aja gak apa-apa. Ya. Itu tasbih. Bertasbih, sedang bertasbih. Nah, kita gak sebut subhanallah, alhamdulillah. Tapi luar biasa. Allah sayangnya sama kita sangat istimewa. Karena Anda adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada beberapa menit, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang mau bertanya, silakan tentang sholat tarawih. Ya Bu. Bagus pertanyaannya. Jadi saya di perjalanan, habis dari perjalanan sampai rumah, tahu-tahu orang udah pada sholat tarawih. Saya belum sholat isya. Boleh nggak saya sholat tarawih dulu? Nggak boleh. Sholat isya dulu baru sholat. Tapi para ahli fikih, beliau mengambil cara, kalaupun memang kita terlambat, kita sholat aja, sholat isya aja. Misalnya imam sholat sunat tarawih, kita ikut aja, kita dapat pahala berjamaah. Imam niatnya sholat sunat, kita sholat wajib, karena kita terlambat kan. Nah, ketika imam salam 2 rakaat salam, ya kita tambah lagi 2 rakaat. Bagus pertanyaan Ibu. Jadi nggak boleh sholat isya dulu baru sholat tarawih. Karena waktu tarawih itu panjang Bu. Ya, dari habis isya sampai imsak. Bapak mau sholat tarawih jam 12 malam boleh. Bapak mau sholat tarawih misalnya jam 2 boleh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena tarawih itu sholat di malam hari. Nah, kalau di tempat saya belajar di Yaman, di Hadramut, di sana itu hampir ada, taruhlah ini misalnya daerah Kodau, ya, itu hampir ada 365 masjid. Daerah Kodau aja nih. Jadi 10 meter ada masjid, 10 meter ada masjid, 10 meter ada masjid. Tapi di antara 365 masjid itu cuma ada 3 masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Cuma 3. Yang lainnya ghairu jami, nggak digunakan untuk sholat Jumat. Itu
di tempat saya belajar di sana di Yaman, di Hadramut, di Tarim, itu Masya Allah. Jadi tarawih itu karena memang mereka udah ratusan tahun ulama-ulamanya dan diikuti oleh generasi berikutnya. Jadi ini ada jadwalnya Pak. Misalnya contoh habis Isya, habis Isya langsung sholat tarawihnya di mana nih? Misalnya di Masjid Nurul Hidayah. Di samping lagi ada masjid gak atau musola daerah sini? Pak Budi, apa ya? Masjid Chandra. Masjid Chandra misalnya di belakang komplek ini misalnya ada. Nah, itu mulainya di situ. Misalnya kita selesai taruhlah jam 8 atau setengah 9. Itu nanti di sana lanjutin setengah 9 sampai jam setengah 10, 1 jam Pak. Entar dari masjid sana dilanjutin lagi tarawih. Jadi di sana itu ya kalau kita misalnya habis Isya, saya mau tidur dulu capek, lemas. Entar dia bangun nih misalnya jam 12. Itu nanti di sana tuh sholatnya tuh dia menuju ke masjid itu sampai waktu imsak. Jadi setiap masjid itu ada jadwalnya. Jadi nggak langsung habis Isya semuanya masjid itu melaksanakan tarawih, tidak. Jadi kalau ada yang mau tarawih habis sholat Isya, silakan ada masjidnya di situ. Ntar jam 10 di masjid itu. Ntar terus Masya Allah seperti itu. Jadi sholat tarawih ini sebenarnya adalah sholat yang untuk menenangkan pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya bagus ini. Ada lagi yang lain? Bapak? Iya, silakan. Allah turun ke langit bumi ini zat. Artinya zat Allah. Nah, kalau pertanyaannya fisik atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah turun ke langit bumi itu bukan ke bumi. Kalau ke bumi hancur. Bumi ini hancur. Ke langit bumi Allah turun. Dan Allah, ini turunnya Allah kita gak bisa prediksi. Apakah itu tubuhnya Allah, bentuknya Allah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah turun ke langit bumi mencari manusia yang malam itu bertobat, maka tobatnya aku akan terima. Beristighfar, minta ampun, aku akan ampuni. Minta hajat-hajatnya, aku akan perkenankan hajat-hajatnya. Hajat yang kita minta itu bukan dikabulkan di dunia saja. Di dunia belum dikabulkan. Nanti mungkin di akhirat kamu dulu pernah minta ini. Tuh saya perkenankan sekarang hajat kamu. Nah sekarang kita minta agar nanti kita meninggal husnul khotimah. Itu yang kita minta. Ya Pak ya. Jadi kalau bentuknya atau apapun, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah turun ke langit bumi. Ada pertanyaan lagi tentang sholat tarawih? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat pulang tarawih terus malamnya kita tahajud 8 rakaat terus witir 3, gimana Pak? Ya. Bagaimana saya sholat tarawih, saya pulang pengen sholat tahajud di rumah 8 rakaat ditutup dengan witir 3. Bagus, tapi saya anjurkan ikuti aja apa yang sudah dilakukan di masjid. Nanti malam kita bangun sholat tahajud jangan pakai witirnya jangan, karena la sholata ba'dal witri. Nabi Muhammad SAW bersabda tidak ada sholat setelah witir. Maksudnya tidak ada sholat setelah witir itu jangan sholat witir lagi. Kalau sholat tahajud nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu menurut pemahaman para imam-imam madhab. Jadi sebaiknya Bapak ikutin aja, karena kita di situ dapat pahala berjamaahnya 27 derajat kita dapat pahalanya. Kalau kita misalnya habis sholat tarawih di masjid ini 20 kita pulang. Saya pengen sholatnya di rumah aja, witirnya. Misalnya saya
Ikuti aja apa yang ada di masjid. Nanti malam sholat tahajud tanpa ditutup dengan witir. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Ibu-ibu mau nanya apa, Bu? Tapi kalau Bapak. tahajud itu harus tidur dulu atau langsung salat di rumah? Nah, bagus pertanyaannya. Tahajud itu tidur dulu apa kagak? Sunnahnya tidur terlebih dahulu. Sunnahnya terlebih dahulu tidur. Kita dapat sunnahnya. Kalau di malam di bulan suci Ramadan, sunnah itu pahalanya mendapatkan pahala wajib. Sayang kalau kita nggak tidur, kan kita sahur. Saya biasanya begitu, bangun nih, ya bangun seperti tadi atau sebelum-sebelumnya, bangun istri ke dapur, saya wudhu, saya tahajud. Habis itu selesai tahajud, saya bantuin istri, nawarin makanan buat sahur, baru sahur. Seperti itu. Gak apa-apa. Tahajud itu kalau nggak tidur dulu bagaimana? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya kan, saya takut nggak bangun nih, ntar malam nih, takut kebablasan. Udah pengen tahajud aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sah tahajudnya. Tapi afdalnya kalau kita mau ngambil kemuliaannya seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu kita tidur terlebih dahulu. Ada lagi? Ya, silakan. Tentang witir ya. Witir itu kan istilahnya ganjil. Ya, witir itu ganjil. Kita yang jalanin ini kan ada 2+1. Betul. Riwayatnya gimana ya? Istilahnya maksudnya bisa 2 dan 1. Padahal witir kan harusnya ganjil. Oh, enggak, maksudnya witir ganjil itu artinya ditutup dengan satu. Jadi 2 hampir 12 rakaat. Biasanya Nabi melakukan 12 rakaat ditambah 1. Ya, ditutup dengan witir. Ganjilnya itu maksudnya Bapak ditutup dengan 1 rakaat. Itu maksudnya seperti itu kan. Witir itu ganjil, kenapa 2 gitu kan? Dihitungnya itu satunya, ditutup dengan satunya. Bapak mau sholat witir 1 aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pengen sholat witir 1 aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman sayang 3 itu kan juga witir. 3 itu witir, 2 rakaat sama 1 itu hitungannya di 3 rakaat seperti itu. Ada lagi? Ya. Tanda-tanda istighfar diterima Allah itu bagaimana? Tanda-tanda istighfar minta ampun kita diterima oleh Allah bagaimana? Yang pertama, di dalam kitab Nasihat Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tanda-tanda istighfar ampunan kita diterima oleh Allah, yang pertama dia itu tanamkan niat. Niat dulu. Ya Allah, saya niat minta ampun padamu ya Allah. Niat, tanamkan niat. Ini udah show. Saya matikan dulu ya. Waktu di stop. Yang kedua, setelah menginginkan istighfar kita diterima, setelah itu kita azam. Azam itu artinya berjanji. Niat, terus berjanji. Berjanji, ya Allah, saya minta ampun. Setelah ini saya tidak akan melakukan lagi. Yang ketiga, yaitu taubat. Astaghfirullahaladzim. Baru kita mengatakan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tidak akan melakukan lagi daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau istighfarnya mau diterima, tanda-tandanya ya Anda harus niat. Yang kedua berjanji. Yang ketiga adalah taubat dengan sebenar-benarnya. Ibu-ibu dong, Bu. Ya, itu lagi nih. Kenapa Bu? Ya silakan Ibu. Ini kalau ada terawih itu kan ada dua sama
witir ibu. Jadi maksudnya ibu nih, ibu mau sholat tarawihnya yang berapa rakaat nih? 8 atau berapa? 8. Kalau yang kedua tambahan itu adalah witir. Karena witir itu paling sedikit 1. Nah ini makanya para ulama mengambil tengah-tengahnya 2 dan 1. Jadi 3. Jadi yang terakhir itu niatnya niat witir, bukan sholat tarawih. Langsung 3 itu bisa? Nggak apa-apa, langsung 3 nggak apa-apa. Tapi disunahkan sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ibu mau 3 misalnya. Nah kalau mau 3 ikuti yang sebagaimana Nabi lakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaatnya witir, langsung niat 3 itu. Salah rakaatin. Seperti itu. Itu tuh 3. Tapi kalau ibu awalnya 8 rakaatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jangan langsung 3. Ikuti 2 rakaat atau 1. Tapi kalau langsung misalnya 3, nggak jadi masalah, nggak berdosa. Jadi tetap niatnya Niatnya witir. Ya. Ibu yang belakang mau nanya apa tuh dari? Ya silakan ibu. Bedakan tahajud. Ibu nggak usah takut suami beribadah, ibu dapat pahalanya. Sama. Iya. Suami nih ke masjid nih, ibu di rumah, itu ibu dapat pahala. Yang penting semua aktivitas suami yang dilakukan oleh suaminya, baik itu di luar ataupun di dalam rumah, maka istrinya dapat pahala. Kan ibu bilang tadi enak banget suami tahajud, ya. Itu kita masak loh. Memang masak itu nggak ibadah. Jadi irian juga nih. Enak banget kita tahajud masak gitu. Ya. Nah, ibu sebenarnya pahalanya lebih besar di sisi Allah. Menyediakan buka puasa, ya, menyediakan sahur. Ayo, satu lagi terakhir nih. Tadi lagi, Bapak, silakan yang mau bertanya. Ya, itu saja. Kenapa Bu? Mau nanya apa tuh? Tadi? Udah. Ya udah, saya tutup ya dengan surat Al-Fatihah. Jangan lupa amanat saya, yaitu pembangunan masjid ini segera diselesaikan. Amin. Ya. Anda ini kalau saya bilang, masya Allahnya nih luar biasa lah di depan mata nih. Udah jangan cari pahala yang lain, di depan mata kita nih udah ada ladang akhirat kita. Syukur-syukur alhamdulillah. Ya, dia dapat warisan 5 miliar. Kasih pinjam masjid nih, dia pinjam masjid. Panggil notaris, catat. Ya, bayar masjid seadanya aja. Jadi jangan ditentukan masjid adanya berapa bulan ini. Ya, kasih sebulan itu. Yang penting sampai selesai itu utangnya kepada orang tersebut. Sebenarnya bisa aja masjid pinjam sama sama bank. Gampang sekali. Tapi kan kita nggak mau ada ribanya. Kalau di bank kan ada riba. Tapi kalau manusia pribadi yang meminjamkan itu kan nggak ada ribanya. Minjem 2 miliar, dipulangnya 5 miliar. Mudah-mudahan nanti Allah kuatkan niat. Oh di tadi ada pulangnya berapa? 5 miliar. Itu melebihi bank berarti. Ya pinjam 2 miliar, pulangin 2 miliar. Ya, biasa kalau ngantuk begini. Ya, itu saja. Mudah-mudahan insya Allah kasih makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang cinta kepada ibadahnya. Ya, dia musyawarah dengan istrinya, mah daripada kita taruh duit di bank yang bergerak itu,
Ya lebih baik, ini masjid lagi butuh banget. Kebetulan istrinya nih Masya Allah, gak apa-apa ayah, silahkan kita gunakan saja untuk masjid. Amin. Mudah-mudahan ada yang begitu. Amin. Kan diminjemin ada infak kan kita ikhlas oleh kebaikan termasuk sedekah ini. Nah, termasuk sedekah jariah nggak? Iya, termasuk sedekah jariah. Karena lagi membutuhkan. Nah sekarang Ustadz Budi minjem sama saya, ya kan? Datang, Habib saya lagi butuh nih, ada kebutuhan. Saya pengen minjem. Oh iya, berapa minjemnya? 1 juta saya kasih. Selama 1 juta itu dipakai oleh Ustadz Budi dalam kebaikan, saya dapat pahalanya. Termasuk infak dan sodako. Karena sodako itu bukan saja dengan uang. Semua kebaikan yang kita lakukan yang baik itu terhitung sodako. At-tabassum ala wajhi akhika, senyum sama saudara kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sodako. Likulit tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Likulit takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu terhitung sodako. Jadi sodako bukan dengan uang saja. Nah maka pinjaman yang Bapak Ibu berikan kepada masjid, misalnya, syukur-syukur alhamdulillah. Ya Allah, saya kasih pinjam masjid, pinjaman, ternyata rezeki saya semakin banyak. Dia datang ke pengurus masjid, Pak, ini waktu itu kan saya niatin minjem, sekarang gak usah deh Pak. Alhamdulillah rezeki saya semakin banyak. Alhamdulillah. Ada yang begitu? Insya Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allah ya Allah, innaka 'afuwun, Engkau menyukai orang yang meminta maaf. Ya Allah, Engkau menyukai orang yang meminta maaf. Maka itu ampuni kami, maafkan kami kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, istri dan suami kami, anak-anak kami, ya Allah, mantu kami, besan kami, teman-teman kami, guru-guru kami, seluruh kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sholat isyraq 2 rakaat, usolli sunnah isyraq rakataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.